Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di saluran Kulit Bank. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing mengenai orang yang kemungkinan besar ya ditolak dalam proses untuk membayar kompaun. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan tanda loncengnya. Perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya tidak semua orang yang overstay dalam prosesnya itu berjalan dengan lancar. Ada sebagian di antara mereka yang kena tolak, dan informasi seperti ini harus teman-teman ketahui. Saya mendapatkan bocoran bahwasanya beberapa dari kategori berikut ini adalah termasuk orang-orang yang akan ditolak dalam proses bayar kompaun. Yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai kasus kriminal, kasus kejahatan yang datanya sudah direport ya. Kategori ini adalah salah satu dari yang akan ditolak ya. Jangan sampai teman-teman yang mempunyai kasus seperti ini, misalnya pernah mencuri, membunuh ataupun merampok seperti itu, mengikuti program repatriasi migran akan ditolak ya, sudah pasti itu. Jadi percuma teman-teman mengikuti program meskipun teman-teman ingin pulang ya. Kategori yang kedua adalah mengenai dokumen ya. Ini sangat penting teman-teman ketahui, bila mana dokumen yang teman-teman punya itu adalah kosong ya. Dalam halamannya sama sekali tidak ada job. Ini bisa saja terjadi pada teman-teman ya. Misalnya teman-teman yang mempunyai paspor kosong dari Indonesia, nggak ada jobnya sama sekali, masuk lewat belakang, tapi teman-teman mempunyai paspor dan hari ini teman-teman ingin pulang mengikuti bayar kompaun, itu akan ditolak ya. Juga teman-teman yang dulunya ikut program pembuatan permit ya, permitnya nggak jadi, sudah buat paspor, otomatis paspornya masih kosong, itu juga nggak bisa diterima ya. Teman-teman sebaiknya menggunakan SPLP ya, membuat SPLP lagi untuk pulang ke Indonesia. Hal yang sama juga akan ditolak mengenai dokumen adalah bagi teman-teman yang masih mempunyai paspor, akan tapi di dalam paspor tersebut sudah rusak ya, terutama di dalam halaman depannya yang berisi foto dan pribadi teman-teman itu sudah kabut, terkena air ataupun sobek dan semisalnya seperti itu. Itu nggak bisa teman-teman gunakan lagi ya. Sebaiknya teman-teman membuat SPLP saja, kemudian ya, ketika proses paspor yang rusak tersebut teman-teman bawa ya. Jika teman-teman tidak mau ditolak, sebaiknya teman-teman membuat SPLP terlebih dahulu. Kategori yang ketiga adalah mengenai blacklist ya. Memang tidak semua blacklist itu akan ditolak. Blacklist yang saya maksud adalah teman-teman yang dulu-dulunya pernah mengikuti bayar kompaun, khususnya pada tahun 2024, yaitu repatriasi migran yang pertama ya, itu akan ditolak ya. Jadi teman-teman yang pernah mengikuti program repatriasi migran bayar kompaun seperti ini pada tahun 2024, itu sebaiknya jangan mengikuti program pada tahun ini jika mau pulang ya. Itu akan percuma dan dalam prosesnya nanti teman-teman akan terdeteksi dan akan ditolak ya. Dan bagi teman-teman yang blacklistnya itu di tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2022, 2021 dan ke bawahnya, itu masih bisa, kemungkinan itu masih ada tambahan biaya selain daripada 500 kompaunnya ya. Sedangkan bagi teman-teman yang terkena blacklist, yang mempunyai permit, lari dari majikan misalnya, jika permitnya itu mati, insya Allah masih bisa ya. Asalkan teman-teman bilang saja ketika dalam proses membayar kompaun, meskipun biometrik teman-teman itu terdeteksi, itu sudah pasti teman-teman bisa menjelaskan bahwasanya dalam pekerjaan di sana sudah habis atau gaji terlalu kecil seperti itu ya. Pokoknya teman-teman bisa pikirkan sendiri gimana budi bahasanya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi sebelum teman-teman itu melangkah ke Jabatan Imigrasi, teman-teman harus ketahui bahwasanya teman-teman mempunyai kasusnya itu kasus yang ringan ya, tidak mempunyai kasus yang saya sebutkan tadi ya. Jika teman-teman suka akan video ini, silahkan tekan tombol like, dan tentunya kita akan coba kembali di video yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.